Oke, ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya dan topik yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu kenapa timnas Inggris di era 90-an akhir 2000 sampai 2016 itu mereka tidak bisa berkata banyak di beberapa kompetisi yang mereka jalani. Dibanding di era berikutnya 2016 sampai kemarin Inggris berhasil mencapai semifinal World Cup 2026 dan masih berpotensi untuk juara meskipun agak sulit nanti di babak semifinal ini dan final nanti gitu kan. Tapi setidaknya timnas Inggris di World Cup kali ini sudah menunjukkan hasil yang cukup baik gitu. Dan di era sebelumnya kita tahu mungkin masih bisa diperdebatkan, tapi kita tahu bahwa di era tersebut Inggris dipenuhi oleh pemain mega bintang gitu. Dibanding di era selanjutnya. Mungkin orang bisa berdebat, bisa jadi ada yang berpendapat bahwa di era selanjutnya Inggris lebih eh, bagus skuadnya daripada sebelumnya. Tapi di era sebelumnya kita tahu Inggris diisi oleh pemain seperti Wayne Rooney, Frank Lampard, Steven Gerrard, Scholes, ada Rio Ferdinand, John Terry, Ashley Cole, Gary Neville, bahkan sebelumnya ada Sol Campbell. Tapi mereka bahkan tidak pernah mencapai semifinal. Sedangkan di era selanjutnya Inggris berhasil mencapai 4 semifinal bahkan final Euro gitu kan. Ada beberapa faktor. Tapi mungkin yang saya bisa lihat sebagai fans sepak bola adalah bahwa di era sebelumnya itu eh, saat itu rivalitas klub antar Liga Inggris itu sedang dalam tensi yang sangat tinggi, lebih keras dibanding mungkin dengan Liga Inggris di era berikutnya gitu kan. Frank Lampard dan kawan-kawan eh, mungkin mengalami kesulitan dalam membangun chemistry, komunikasi atau masih terbawa rivalitas dari Liga Inggris gitu. Steven Gerrard pernah bilang bahwa dia sangat menyesali kenapa terlalu tinggi dalam membawa rivalitas ke dalam timnas gitu ketika mereka bersatu dan bermain untuk timnas gitu kan. John Terry juga bilang seperti itu. Patrick Vieira, legend Arsenal, mengatakan bahwa waktu tersebut ketika dia main di Arsenal, rivalitas antar Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool dan lain-lain itu kan sangat tinggi gitu kan. Dan dia merasa bahwa para pemain itu lebih antusias bermain untuk klub dan lebih bersemangat bermain untuk klub daripada untuk timnas gitu. Dan di era tersebut Vieira masih mengingat memori dia bahwa ketika dia bermain untuk Arsenal, dia berhadapan misal dengan Chelsea, meskipun jalannya pertandingan tensinya sangat tinggi, cukup keras dan sebagainya, tapi di akhir pertandingan Vieira itu masih mendatangi Makelele, teman senegaranya, bercengkrama dengan hangat, dan dia tidak menemukan itu terjadi pada para pemain Inggris gitu. Saat itu Tony Adams dan Martin Keown. Jadi para pemain Inggris ini tidak berpelukan, tidak bercengkrama setelah pertandingan itu. Mungkin karena saking tingginya rivalitas gitu kan. Dan uh, di uh, interview atau di show gitu, Roy Keane pernah mengatakan seperti ini. Ketika di Liga Inggris era selanjutnya, ketika para pemain MU setelah pertandingan itu bersalaman, berpelukan, bercengkerama, Roy Keane malah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para pemain itu tidak mencerminkan rivalitas, kurang serius dalam membela klub dan sebagainya. Itu dari hal-hal tersebut kita bisa melihat bahwa itu adalah salah satu indikasi dan mungkin bisa dianggap faktor yang membuat timnas Inggris itu agak kesulitan dalam membangun chemistry antar sesama pemain gitu kan. Faktor lain mungkin pelatih era sebelumnya mungkin gagal dalam memanage atau kesalahan taktis memaksimalkan beberapa pemain yang ada di
skuad Inggris saat itu, dan Southgate berhasil setidaknya meraih hasil positif di eh, di timnas Inggris setelahnya gitu kan. Nah, itu faktor keduanya mungkin pelatih-pelatih sebelumnya kesulitan membangun chemistry, kesulitan menerapkan taktik yang cocok untuk timnas Inggris. Di faktor yang lain kita juga bisa menemukan, bisa jadi di era sebelumnya itu timnas-timnas Eropa sedang dalam sedang dalam masa dimana saat itu masih bagus-bagus timnya gitu kan dibanding selanjutnya itu, tapi ini hanya sekedar asumsi saja gitu. Selanjutnya juga Eropa ya tidak jauh beda seperti sebelumnya, meskipun Italia mengalami penurunan, cuman Eropa tetap sangat kompetitif gitu kan. Dan Piala Dunia juga sama pun seperti itu gitu kan. Tapi sejauh ini timnas Inggris di era 2016 sampai 2026 sekarang World Cup itu mereka menunjukkan hasil yang sangat positif dan diharapkan, meskipun belum bisa membawa trofi tapi setidaknya jauh lebih baik daripada era sebelumnya gitu kan. Mungkin ada dari teman-teman yang punya asumsi lain, boleh disampaikan di kolom komentar gitu ya.